Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Kamu yang terbaik sayang, kalau begitu ayo bantu aku, kata Marsha setuju dengan tawaran Randy. Marsha dan Randy yang tidak mengenal Ardina tidak menyadari kalau Ardina merasa kaget mendengar pembicaraan mereka di dalam lift. Apa Pak Damar sebodoh itu? Hati istrinya yang busuk saja dia tidak tahu. Tapi itu bukan urusanku juga, batin Ardina. Ardina sempat mengabaikan apa yang ia tahu. Terlebih dia ke gedung apartemen itu ada tujuannya. Namun saat dia diminta Damar menjadi sekretarisnya dan Damar tidak pernah memarahinya. Meskipun ia banyak berbuat salah membuat Ardina tidak tega melihat Damar ditipu terus-menerus oleh istrinya. Karena itu Ardina memutuskan akan menghentikan rencana Marsha dan Randy. Sebelum Marsha dan Randy berhasil merencanakan sesuatu untuk menikung Damar, Ardina memutuskan memberitahu Damar mengenai hal itu. Ardina kirim paket itu dengan menyertakan bukti akurat perselingkuhan Matsya dan Randy. Ardina berpikir Damar akan berterima kasih kepada si pengirim paket itu dan di saat itulah ia akan memberitahu Damar bahwa ialah yang mengirim paket itu. Tapi ternyata respon Damar lain. Damar malah tidak pernah ingin tahu siapa yang mengirim paket itu. Ardina menyesal mengiriminya paket. Ardina menyalahkan dirinya atas perubahan sikap Damar. Flashback off. Sebagai sekretaris, Ardina hanya bisa menuruti keinginan Damar. Ardina mengurus surat perceraian Damar dan ia menghancurkan perusahaan milik orang tua Marsha dalam sekejap. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Marsha. Ayah Marsha sangat kecewa karena atas perintah Damar, Ardina sudah membuat perusahaan itu bangkrut. Kamu benar bodoh Marsha. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Semua telah lenyap. Sekretaris Damar tadi sudah mengambil semuanya. Sungguh ayah Marsha marah besar. Marsha hanya bisa meringis kesakitan. Ia tidak menyangka pembalasan Damar begitu mengerikan. Drut. Di tengah kemarahan ayahnya, HP Marsha tiba berbunyi. Randy yang menelpon. Marsha, Damar benar gila. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia mengeluarkanku sekejap dari dunia balap. Karirku hancur. Bahkan aku sekarang tengah di rumah sakit. Aku habis dikeroyok oleh orang Damar. Lutut Marsha semakin lemas mendengar penuturan Randy. Marsha mengepalkan tangannya. Sementara itu di rumah kontrakannya, Ardina sedang termenung. Kenapa tanganku gemetar? Aku seperti monster sekarang. Apa aku sudah melakukannya? Ardina tidak menyangka bahwa dirinya berhasil melaksanakan perintah Damar. Ini pertama kalinya Ardina berbuat jahat. Lalu apa yang terjadi pada Damar? Setelah tadi siang memergoki istrinya selingkuh, malam ini dia tengah mabukan di klub malam. Banyak panggilan di HP-nya yang tak terjawab. Damar malas mengangkatnya. Entah siapa saja yang menelponnya. Damar yang tidak pernah mabuk malam ini benar kehilangan kesadarnya. Dia meracau tidak jelas sambil memeluk dua wanita malam yang seksi. Tidak tahan akan sensasi mabuk, Damar mengajak salah satu dari wanita itu untuk menemaninya tidur. Mereka melakukannya di salah satu kamar pelanggan klub malam tersebut. Pelan. Damar benar kasar melakukannya dengan wanita malam itu. Wanita itu meringis kesakitan. Sakit,
lepaskan milik Tuan. Wanita itu tidak tahan lagi. Namun Damar tetap memompa dengan kasar dan cepat. Sungguh wanita itu tersiksa. Kalian pantas diperlakukan seperti ini. Damar benar telah berubah. Tuanku mohon hentikan. Sakit. Saking tidak kuat lagi wanita itu pingsan. Melihat wanita itu pingsan, Damar langsung melepaskan miliknya dari wanita itu. Terlihat keluar darah dari dalam milik wanita itu. Bukan darah keperawanan tapi darah akibat perlakuan kasar Damar di milik wanita itu. Merepotkan saja wanita ini. Belum sejam dia sudah pingsan. Damar langsung memasang kembali pakaiannya. Ia meninggalkan wanita malam yang sedang pingsan itu. Pemilik klub itu sampai geleng. Geleng kepala melihat Damar yang begitu kasar saat bercinta, namun mereka tidak protes karena Damar membayar mereka dengan mahal. Wanita itu payah. Belum apa sudah pingsan. Carikan aku penggantinya sekarang juga. Akan ku hancurkan klub ini jika kalian membantah. Mereka yang tahu siapa Damar hanya bisa menurut. Lagi Damar bermain kasar dengan wanita malam yang baru dibawa masuk ke kamar yang lain. Tuan, sakit. Wanita malam itu sampai menangis meringis kesakitan. Kalian para wanita tugasnya hanya melayani nafsu pria kaya sepertiku. Aku sudah membayar mahal. Jadi puaskan aku. Jangan protes, ucap Damar yang masih memompa kasar. Wanita malam itu hanya pasrah. Dia sudah kehabisan tenaga. Perlahan kesadarannya mulai hilang. Dia pingsan. Payah, sama saja seperti wanita yang tadi. Damar lalu bangkit dari wanita malam yang pingsan itu. Sudah 2 wanita yang ia buat pingsan malam ini. Damar memasang pakaiannya lagi. Pelayanan di sini benar payah. Damar marah besar ke pemilik klub itu. Saya akan menggantikannya lagi, Tuan. Sungguh mereka baru melihat pria paling biadab yang pernah ada. Tidak perlu. Seleraku sudah hilang. Sorot mata Damar benar mengerikan. Tidak ada orang yang berani menatapnya apalagi menjawab katanya. Setelah meluapkan kekesalannya di klub malam itu, pukul 2 dini hari Damar baru pulang ke apartemennya. Kemarahannya kembali memuncak setelah melihat Marsha ada di dalam apartemen itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah hubungan kita sudah berakhir sejak tadi siang? Teriak Damar. Para pembantu yang tahu bahwa kedua majikan mereka akan segera perang. Mereka mengurung diri di kamar dan tidak berani keluar menyaksikan pertengkaran hebat itu. Maafkan aku Damar. Aku bersalah. Tolong jangan hancurkan perusahaan ayahku. Marsha bahkan berlutut di kaki Damar. Tangan Damar sudah mengepal. Di ruang tamu apartemen itu pasti malam ini akan terjadi hal yang mengerikan. Jangan sentuh aku wanita hina. Aku membenci wanita sepertimu. Damar menendang Marsha sangat keras agar tangan Marsha lepas dari kakinya. Aku rela melakukan apa saja Damar. Tolong ampuni aku. Dengan tangisnya yang keras, Marsha masih tetap memohon ke Damar. Akan ku buat kau menyesali perbuatanmu. Emosi Damar benar sudah ubunnya. Sini kau. Damar menyeret paksa Marsha ke atas sofa. Ia merobek seluruh pakaian Marsha dengan kasar. Tubuhmu ini sangat hina, sangat tidak berharga. Bahkan banyak laki hina yang sudah menyentuhnya. Akan ku buat kau malam ini trauma disentuh laki, ancam Damar. Itu bukan ancaman tapi sebuah kenyataan. Damar pun membuktikannya. Ia memperkosa Marsha dengan sadis. Tidak ada perlakuan lembut untuk Marsha. Bibir Marsha sudah agak berdarah, ia gigit.
Maafkan aku Damar. Hentikan. Sakit. Ringis Marsha di bawah dekapan Damar. Sofa itu seakan mau patah karena pergulatan panas dan kasar Damar. Damar mengacuhkan Marsha yang sedang memohon. Ia terus memompa dengan kasar. Marsha sudah tidak tahan lagi menahan sakit. Kesadaran Marsha perlahan hilang. Melihat Marsha sudah tak sadarkan diri, Damar langsung melepaskan penyatuannya. Itu hukuman untukmu. Aku sangat benci dibohongi. Tapi kau berani main denganku. Tentu saja kata Damar barusan tak didengar oleh Marsha karena ia pingsan. Damar meninggalkan Marsha di sana dalam keadaan begitu. Ia sama sekali tidak memperdulikan kondisi Marsha. Pagi harinya para pembantu benar-benar dikejutkan dengan kondisi Marsha di sofa ruang tamu yang mengenaskan. Mereka akhirnya menghubungi dokter. Damar di mana? Setelah Marsha pingsan tadi malam, Damar keluar dari apartemen itu. Ia menginap di hotelnya. Ia tidak sudi lagi tinggal di apartemennya itu. Drut. Lagi panggilan dari HP Damar tidak dihiraukan oleh Damar. Sudah hampir ratusan panggilan tak terjawab yang masuk. Damar malah sibuk dengan tidur malasnya di hotel. Keadaan Damar masih kacau. Telepon dariku dari kemarin masih tidak diangkat, ucap Ardina kepada Chandra. Ya, Ardina dan Chandra yang sedang berada di kantor. Tepatnya di ruangan Damar. Mereka sedang sangat mengkhawatirkan Damar. Ardina, kita harus mencari tahu di mana keberadaan Damar. Aku sangat mengenalnya. Dia sangat mengerikan jika marah. Aku tidak bisa membayangkan apa yang ia lakukan dari kemarin untuk melampiaskan kemarahannya. Chandra mulai memikirkan hal yang tidak. Akan kuhubungi beberapa anak buah Pak Damar. Ardina mendapatkan solusi terbaik. Ia berharap akan segera mengetahui di mana Damar berada sekarang. Ardina, aku akan menghandle semua pekerjaan kantor. Tugasmu sekarang hanya menenangkan Damar. Apa kita tidak sebaiknya memberitahukan ini ke orang tua Pak Damar? Tidak perlu. Damar hanya akan makin marah jika orang tuanya tahu akan hal ini. Baiklah kalau begitu. Pasti kamu sekarang tengah ketakutan. Apalagi kamu menyaksikan sendiri kehancuran perusahaan orang tua Marsha dan kehancuran karir Randy. Tapi mereka pantas mendapatkannya Pak Chandra. Bersabarlah Ardina. Pasti semuanya akan cepat berlalu. Chandra berusaha menguatkan Ardina. Setidaknya saat Damar sedang seperti ini, Chandra tidak kerepotan sendiri. Ada Ardina yang menemaninya di saat seperti ini. Ardina sampai hari ini belum mengatakan pada siapapun bahwa dialah si pengirim paket itu. Ardina, aku masih penasaran. Dari mana paket itu berasal? Tanya Chandra. Ardina terdiam. Ia tidak berani angkat bicara. Entahlah Pak, itu tidak penting sekarang Pak. Ada hal yang jauh lebih penting lagi dari ini, yaitu keadaan Pak Damar. Ardina berusaha mengalihkan pembicaraan agar Chandra tidak penasaran akan hal itu. Hari ini Ardina sangat terkejut mendapat laporan dari anak buah Damar tentang apa yang dilakukan Damar tadi malam. Ardina menitikkan air matanya setelah menerima laporan itu. Kemana Mas Damar yang hangat itu? Tidak akan kubiarkan emosinya semakin menyala. Aku harus menemuinya nanti malam. Ardina benar-benar menyalahkan dirinya. Harusnya Damar tidak usah tahu atas perselingkuhan Marsha. Randy benar terkejut mendapat telepon dari Marsha, terlebih Marsha menceritakan apa yang dilakukan Damar padanya tadi malam. Kita bunuh saja dia baby. Semuanya sudah terlanjur runyam. Kita balas perbuatannya.
Marsha benar senang atas saran Randy. Marsha sangat membenci Damar sekarang meskipun semua kesalahan berawal dari diri Marsha sendiri. Malam ini, Damar melakukan kegiatannya lagi seperti malam kemarin. Dia sudah berada di klub malam lain, bukan klub malam yang kemarin. Sambil meneguk alkohol, ia tengah menanti wanita yang akan menjadi pelampiasannya lagi. Apa kamu yakin bahwa dia perawan? Aku hanya ingin menyentuh gadis perawan, kata Damar kepada pemilik klub malam itu. Sangat yakin Tuan. Dia baru dijual pada kami dari beberapa hari yang lalu. Dia masih muda, masih berusia 16 tahun. Pemilik klub malam itu tahu kalau pria kaya hidung belang paling suka dengan daun muda apalagi masih perawan. Apa kamu gila menyuruhku tidur dengan wanita remaja? Teriak Damar. Tapi hanya dia yang perawan Tuan. Kecuali Tuan mau menunggu besok lagi untuk memberikan kami waktu mencari wanita yang Tuan inginkan. Tidak perlu, bawakan saja dia untukku. Baik Tuan, wanita itu akan kami bawa ke kamar Tuan. Pemilik klub itu bergegas menjemput wanita yang ia maksud. Seluruh orang di ruang rias dan klub tengah panik karena wanita yang dipesan Damar berhasil kabur bahkan sebelum wanita itu dibawa ke Damar. Mereka berusaha menemukan wanita itu ke sana kemari sebelum Damar tahu bahwa wanita yang akan ia tiduri sebenarnya menghilang. Cari gadis itu sampai dapat. Jika Tuan Damar tahu maka habislah kita. Titah sang pemilik klub. Seluruh anak buahnya mencari sampai keluar klub. Terlihat wanita muda berpakaian sangat terbuka tengah terseok. Seok berlari keluar dari klub sambil menangis. Brooke, wanita muda itu tidak sengaja menabrak seseorang. Kamu tidak apa-apa. Yang tidak sengaja ia tabrak adalah Ardina. Ardina mengulurkan tangannya untuk membantu gadis itu bangun. Ardina kasihan melihat gadis itu menangis. Gadis ini, bukankah dia yang kulihat kemarin pagi? Dia gadis remaja yang ditarik oleh bapak. Bapak waktu itu, batin Ardina. Gadis remaja itu menerima uluran tangan Ardina. Terima kasih, ucap gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Ardina. Aku Myra. Jawabnya singkat. Myra, anak buah sang pemilik klub malam itu menemukan Myra. Ternyata Myra lari tidak jauh dari sana. Myra menangis dan semakin cemas. Usahanya kabur sia-sia. Ia tidak bisa kemana. Mana lagi, malam ini ia akan dijual. Mau kemana kamu? Ayo ikut kami. Pria berbadan kekar itu ingin menarik tangan Myra. Apa dia akan dibawa kepada Pak Damar? Tanya Ardina tiba-tiba. Myra baru tahu kalau nama pria yang akan ia layani adalah Damar. Apa wanita yang tidak sengaja ia tabrak tadi adalah suruhan Damar untuk menemukannya, pikir Myra. Saya Ardina. Sekretarisnya Pak Damar. Lepaskan gadis ini, perintah Ardina. Tidak bisa Nona. Kami masih sayang nyawa kami. Pak Damar akan membunuh kami jika wanita yang ia pesan ternyata kabur. Kalian jangan takut. Aku yang akan bertanggung jawab, ucap Ardina. Pandangan Ardina lalu beralih ke Myra. Pergilah. Lain kali jangan sampai kamu terdampar di tempat hina seperti ini lagi. Myra terdiam. Apa kamu tidak mendengarkan aku? Tanya Ardina lagi kepada Myra. Myra lalu menangis. Yang menjualku ke sini adalah ayah tiriku. Ibuku sudah meninggal. Ayahku juga sudah meninggal. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Mendengar perkataan Myra membuat Ardina kasihan padanya. Ya sudah. Kamu pulang saja ke rumahku. Alamatnya Jalan Mawarno 4.
Itu hanya kontrakan kecil. Aku akan memberhentikan taksi untukmu. Kita bicara lagi nanti. Karena ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan sekarang. Ardina lalu menghentikan taksi untuk Maira. Setelah taksi yang ditumpangi Maira jauh, dia lalu masuk ke klub. Ardina berhasil meyakinkan pemilik klub dan anak buahnya untuk menggantikan gadis itu masuk ke kamar yang sudah dipesan Damar. Untung saja tadi siang Ardina berhasil menyuruh anak buah Damar untuk matai Damar. Jadi kegiatan Damar sudah diketahui oleh Ardina. Klek. Ardina masuk ke kamar itu. Ardina langsung mengunci pintu. Betapa kagetnya Damar melihat yang datang bukan gadis pesanannya tapi malah Ardina. "Apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Damar. "Aku sudah mengatakan kalau aku tidak ingin bertemu denganmu dulu sebelum kamu melaksanakan perintahku." Nada bicara Damar masih seperti kemarin. Bahkan tambah terdengar mengerikan. Ardina berusaha bersabar dan tetap bicara lembut. "Aku sudah melaksanakan semua perintah Mas Damar. Sekarang Mas Damar pulanglah. Mau ku antar ke hotel? Atau Mas Damar ingin melampiaskan semuanya padaku malam ini?" Damar terkejut atas apa yang diucapkan Ardina. "Apa kamu menyuruh anak buahku untuk mataiku hari ini? Kamu bahkan tahu apa yang sudah aku lakukan dari kemarin." "Dengar Ardina. Jangan panggil aku Mas lagi. Panggil aku Bapak. Aku tidak ingin akrab dengan bawahanku," perintah Damar. "Apa Mas takut aku akan membodohi Mas? Baiklah. Aku akan mengerti posisiku mulai sekarang. Anda puas?" Ardina menatap Damar. "Kalau begitu bersikaplah layaknya bawahan. Pulang sana. Aku ingin senang malam ini." "Apa kamu akan membuat setiap wanita merintih kesakitan setiap kamu jamah? Bahkan Marsa pun sampai pingsan?" "Mereka pantas mendapatkannya. Meskipun Marsa pantas mendapatkannya tapi wanita tidak bersalah lainnya yang kamu jadikan pelampiasan tidak pantas mendapatkannya. Kamu sepertinya punya nyawa banyak ya Ardina. Keluar dari tempat ini atau aku akan berbuat lebih. Apa kamu mau aku membuatmu seperti mereka?" Nada bicara Damar sudah tidak terkontrol. Api amarah di matanya sejak kemarin masih belum reda. Ancaman Damar tidak membuat nyali Ardina menciut. Ardina sudah memantapkan hatinya untuk mengembalikan sifat Damar yang dulu. Ia melakukan itu karena Ardina merasa ikut andil dalam perubahan sikap Damar ini. Ardina mendekat ke Damar yang masih berada di dekat ranjang. "Kalau begitu jadikan aku seperti mereka. Aku ingin lihat apakah Pak Damar memang sudah berubah menjadi binatang. Jangan sampai kamu menyesal Ardina. Aku bukan Damar yang dulu lagi. Aku tidak akan pernah berbaik hati lagi dengan orang. Jika aku malam ini sampai mati di tangan Pak Damar itu artinya umurku sudah sampai. Kamu terlalu banyak nyali. Akan ku buat kau tidak berani membalas kataku lagi." Dengan kasar Damar langsung mendorong Ardina ke atas ranjang. Terlihat Ardina hanya pasrah. Damar pun menindih Ardina. Diciumnya dengan rakus bibir Ardina. "Ini ciuman pertamaku. Ini juga pertama kalinya aku melakukan hal ini dengan seorang pria. Tapi aku tidak menyesalinya," batin Ardina. Ardina pun langsung melingkarkan tangannya ke leher Damar. Ciuman bibir mereka masih berlangsung. "Kenapa dia begitu pasrah ku perlakukan begini? Kenapa dia seperti ikhlas begini melayaniku? Lihatlah dia sekarang malah meladeni perlakuan kasarku dengan kelembutan. Dia juga tidak merintih seperti wanita kemarin karena bibirnya kulumat kasar," batin Damar.
Merasakan perlakuan Ardina yang begitu lembut. Entah apa yang terjadi pada Damar. Ciuman yang awalnya ia berikan kasar berubah menjadi kelembutan. Permainannya sudah lembut. Apa kemarahannya sudah reda? Batin Ardina. Setelah Damar puas mencium bibir indah Ardina, Damar lalu memindahkan bibirnya ke leher Ardina. Dikecupnya dengan lembut leher itu sehingga banyak meninggalkan tanda kemerahan. Ardina begitu menikmati perlakuan Damar. Kalau begini dia memperlakukanku, maka aku pun tidak bisa menolak jika dia memintaku melayaninya lagi. Apa perkataanku salah? Batin Ardina. Sid, kenapa aku malah luluh begini? Kenapa aku sudah tidak marah lagi? Tidak. Hatiku tidak boleh lemah lagi. Batin Damar. Damar sudah banyak membuat tanda kepemilikan di sana. Setelah Damar menyadari api kemarahannya sudah mereda, ia pun menghentikan kegiatan panasnya. Ia langsung bangkit dari tubuh Ardina. Jangan lakukan ini lagi, ayo kita pulang, ucap Damar. Ardina masih heran atas sikap Damar. Apa Pak Damar tidak ingin melanjutkannya? Tanya Ardina heran. Bangunlah, aku tidak bernafsu menikmati tubuhmu. Damar sebenarnya bohong. Ia hanya tidak ingin hatinya lemah lagi. Ardina bangun dari perbaringannya. Ia menunduk sedih. Apa aku memang tidak menarik? Apa itu sebabnya calon suamiku dulu tidak mencintaiku? Batin Ardina. Ayo kita keluar. Akan ku antar kamu ke rumahmu, kata Damar lagi. Tidak. Aku ingin mengantar Pak Damar dulu. Aku takut Pak Damar kembali ke tempat ini lagi. Malam ini aku tidak akan ke sini lagi. Mungkin malam yang lainnya lagi aku baru ke sini. Ardina, aku mohon jangan ikut campur urusan pribadiku. Jika kamu berani melakukannya maka aku akan memecatmu, ancam Damar lagi. Aku akan selalu ikut campur dalam urusan Mas Damar. Aku yang membuatmu begini. Aku akan melakukannya sampai Mas Damar kembali seperti dulu lagi. Batin Ardina. Aku tidak takut dipecat oleh Pak Damar, jawab Ardina singkat dengan penuh percaya diri. Oh ya, besok malam aku akan kembali ke sini lagi. Jika kamu berani menggangguku maka besok malam kamu akan langsung kupecat, ancam Damar. Sorot mata Damar begitu tajam namun nyali Ardina masih besar. Kalau begitu aku akan kemari lagi besok malam. Jika Pak Damar sudah tidak begini baru aku akan berhenti, ucap Ardina tanpa rasa takut. Kita lihat saja besok. Damar lalu menarik tangan Ardina. Damar membawa Ardina keluar dari tempat itu. Malam ini Damar akan mengantar Ardina pulang. Masih di dalam mobil Damar, sesekali Damar melihat ke arah leher Ardina yang penuh bekas kecupannya tadi. Damar terlihat kesal. Apa dia tidak takut padaku? Aku bisa saja melahapnya sampai dia pingsan malam ini, geram Damar dalam hati. Dari arah belakang, Damar tidak menyadari bahwa mobil mereka diikuti oleh sebuah mobil hitam. Ya, orang yang mengemudikan mobil itu adalah Randy sementara Marsha ada di sebelah Randy. Sayang, di pertigaan jalanan yang sepi di sana langsung tabrak mobil itu. Aku ingin dia mati malam ini juga. Marsha yang sangat membenci Damar sudah tidak sabar melihat Damar mati. Tenang baby. Kita berdua akan mendapatkan apa yang kita berdua mau malam ini. Sebentar lagi kita akan melihat mayat Damar. Randy dan Marsha yang tadi siang mulai memata. Matai Damar akhirnya mendapat kesempatan juga untuk membunuh Damar malam ini. Ardina dan Damar masih melajukan mobilnya. Sebentar lagi mobil itu akan sampai di pertigaan.
Randy langsung menancapkan gas mendahului mobil Damar. "Malam ini akan kukirim kau ke neraka Damar," geram Randy. Mobil Randy melaju semakin kencang. Saat mobilnya sudah sejajar dengan mobil Damar, Randy pun semakin memojokkan mobil itu. Damar dan Ardina kaget merasakan situasi ini. "Pak Damar, kenapa mobil itu sepertinya ingin mencelakai mobil kita?" Ardina merasa ketakutan. Damar mengalihkan pandangan matanya ke mobil yang semakin memojokkan mobilnya. "Ardina, jika aku tidak salah menebak, mungkin sebentar lagi mobil itu akan menabrak mobil kita." Damar pun berinisiatif menghentikan mobilnya tiba-tiba. Langsung ia rem full mobilnya itu. Bersambung dulu ya teman-teman.